Allah yang janji. Sesungguhnya innahu kana ghafara, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang beristighfar. Istighfar ini kan kalau diartikan taubat ya. Taubat. Maka Allah janji apa? Akan diberi air yang tercurah cukup sehingga tidak akan terjadi kekeringan. Nah itu. Yang kedua akan ditambah wayumditkum bi amwali wa banin, akan ditambah hartanya, akan ditambah anaknya. Itu kan jawaban dari semua persoalan yang diadukan kepadanya. Harta, anak. Nah itu. Wa banin itu lebih orang mengartikan apa? Orang Masri lebih mengartikan apa? Orang ini. Di banyak tafsir banin itu adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena ternyata zaman dulu ini kan kaitannya keadaan manusia pada saat itu, orang lebih bangga punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Walaupun kenyataannya, mohon maaf, kenyataannya di pesantren lebih susah mengatur anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Itu ternyata kalau dulu orang lebih bangga anak laki-laki, khawatir anak perempuan kan gitu. Ternyata kalau sekarang ini perempuan itu lebih mudah diatur daripada laki-laki. Semangatnya perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nyatanya di sini satu-satunya santri yang sudah doktor itu baru satu perempuan. Itu. Dan sayangnya saya belum pernah mendengar pesantren lain yang santrinya dari awal sampai doktor masih jadi santri, belum menikah dokter. Saya belum pernah dengar di pesantren mana. Di sini baru ada satu perempuan. Yang laki-laki saya jadi malu karena saya kaum laki-laki gitu. Kenapa kaum laki-laki lebih lemah ini kan? Padahal Allah melarang kita itu, jangankan kita, menurunkan generasi yang lemah aja tidak boleh. Wal yasalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian khawatir terhadap siapa? Generasi setelahmu. Terhadap apanya? Terhadap kelemahannya. Lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah agamanya, lemah fisiknya, lemah pengaruhnya. Pokoknya semua yang lemah-lemah itu hendaklah kalian khawatir. Kenapa? Kalau umat Islam lemah-lemah maka Islam menjadi hina. Islam gak berkuasa, Islam akan dianiaya, akan dihinakan. Loh, orang-orang Islam bukan agama yang terhina, tapi kalau umat Islamnya lemah, lemah pengaruhnya, lemah kekuasaannya, lemah hartanya, lemah ilmunya, sudah, maka Islam akan menjadi hina. Gara-gara apa? Gara-gara umatnya lemah. Jadi umat Islam harus kuat. Tapi dari daftar 100 orang terkaya di dunia nggak ada yang orang Islam. Ini persoalannya. Gimana? Apa nggak bisa sih orang Islam kaya? Nah ini apa nggak bisa gitu ya? Jangan bersuudon. Kan kalau yang nggak Islam cari hartanya nggak memakai hal haram. Siapa bilang ya? Kalau di daftar dunia nggak ada orang Islamnya, nyaris tidak ada. Kalau di Indonesia 10 besar adalah orang Islamnya 1 kalau nggak salah kan di Indonesia. Tapi kalau di tingkat dunia yang hartanya ribuan triliun nggak ada orang Islamnya. Nah ini makanya mereka yang sekarang menguasai dunia, karena kalau uang Anda banyak, mohon maaf, Anda bisa menguasai dunia. Nah itu kekuasaan bisa dibeli dengan uang, kebijakan bisa dibeli dengan uang, keadilan bahkan juga bisa dipengaruhi dengan uang. Semuanya. Tadi pagi saya sudah menyampaikan, ya nggak semua masalah selesai dengan uang, nggak semua masalah selesai dengan uang. Yang jadi masalah semua perkara butuh uang, itu aja. Nggak ada yang enggak, semuanya. Nah itu. Baik, istighfar, banyak istighfar lah. Pokoknya saya pesan mulai hari ini dan seterusnya sampai pulang pun di rumah perbanyak istighfar. Ya, istighfar dalam arti luhur dulu lah, mengucapkan dalam arti luhur, pokoknya banyak istighfar. Rasulullah itu menurut riwayat minimal 70 kali sehari.
Riwayat lain minimal 100 kali, minimal. Itu Rasulullah yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Nah, kita yang tiap hari buat dosa, berapa kali mau ikut sendiri. Maka yang saya lakukan setiap hari dengan anak-anak adalah istighfar. Pertama, istighfar untuk diri sendiri, istighfar untuk kedua orang tua, istighfar untuk guru-guru, istighfar untuk saudara-saudara kita, akhi, ukhti. Kita punya saudara laki-laki perempuan yang kadang-kadang lantaran mereka lah kita bisa berhasil. Ada yang nyantri kita, ayahnya dikirimi, disangoni kuliah, dikasih uang, lantaran mereka. Tapi apa yang sudah kita bisa lakukan dengan mereka? Lantaran kita nggak bisa melakukan apa-apa. Maka minimal mohonkan ampun. Istighfar untuk saudara, istighfar untuk orang mukmin. Kalau saya mendahulukan mukmin, mukminin mukminat, baru muslimin muslimah, baru sudah dengan orang tua, guru, saudara, orang mukmin mukminat, baru untuk kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Setelah untuk kita, ya kembalikan kepada Allah, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Ini tak ijazahkan untuk teman-teman semuanya. Silakan diamalkan istighfar itu yang biasa kami lakukan, wajib itu setiap pagi. Maka kalau saya bepergian sebelum subuh di mobil baru jalan, itu tetap kita amalkan istighfar itu. Ya sekurang-kurangnya kan saya menggenepi 100 kali itu bagaimana? Jadi saya hitung minimal itu. Istighfar ini kan ada astagfirullahaladzim abi umi, ustadi, ahi ukti, mukminin mukminat, muslimin muslimat, wa atubu ilaihi, innahu kana 7 kali 5 minimal 35. Setiap selesai sholat, istighfarnya itu kalau istighfar tidak sholat maghrib dan subuh itu 13 kali. Biasanya kalau saya jadi imam, saya mimpin itu 13 kali. Karena itu bukan tanpa kita hitung. 13 kali kalau setiap waktu sholat dikali 5 berapa? 65 tambah 35 100. Nah minimal kalau kita di luar waktu itu nggak ingat untuk istighfar, kita sudah minimal istighfar 100 kali sehari semalam. Syukur kalau menjadi kebiasaan kita, baik dikala ramai maupun dikala sendirian, ingat kita beristighfar. Tolong niki diamalkan istighfar. Yang kedua lagi, sedekah, perbanyak sedekah. Kalau Anda ingin kaya, perbanyak sedekah. Jangan dibalik. Kalau sudah kaya, saya akan banyak sedekah. Jangan dibalik, kebalik lagi, nggak kaya kita. Perbanyaklah sedekah kalau Anda ingin kaya. Ibaratnya apa yang kita lakukan itu kan akan mantul kepada kita. Ya berharap kepada Allah boleh. Tapi kalau Anda berharap dengan amal Anda, tidak boleh. Saya sudah sedekah kok belum dapat. Nah itu tidak boleh seperti itu. Berharapnya kepada Allah. Beda loh. Beda berharap kepada Allah dengan berharap dengan amal sendiri itu berbeda. Katanya kalau sedekah 1000 dikasih balasan 700 mana? Nah berarti kita salah harus itu. Kita melakukan itu adalah dalilnya, maka lakukanlah. Dan untuk mohon maaf, ini kadang-kadang ini kalau saya loh ya mau diambil atau tidak terserah Anda. Kalau Anda melakukan amal yang rutin, tidak usah baca keutamaannya. Ya itu aja. Kalau Anda sudah melakukan amalan yang rutin, tidak usah Anda membaca keutamaan amal itu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Daripada kalau Anda tahu, justru Anda beramalnya itu mengharap balasan dari amal yang Anda lakukan. Salah. Sudah. Kalau udah rutin dilakukan, nggak usah baca keutamaannya. Biarlah kita serahkan kepada Allah. Itu. Saya cerita sedikit. Ini ada ibu saya, tapi ini bukan memamerkan amal, kan demi Allah. Maksudnya ini tak ijazahkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan diamalkan. Ketika saya dalam kondisi susah, saya kepada guru-guru satu disuruh banyak sedekah. Dimulai dari mana? Dari orang tua kalau masih ada dan mertua.
Maka saya dulu memulai, sudah sedekah kepada ibu saya itu 5.000 itu pun nggak ada. Ya kadang ada ngasih, kadang nggak ada. Kadang kalau 10 hari tidak punya uang atau hutang juga tidak ada. Saya kalau untuk rutin itu hutang tak lakoni gitu. Ya terpaksa pas punya uang dihitung 10 hari kali 5.000, ya sudah berarti 50.000. Itu sudah, itu susah. Istiqomah itu ternyata susah. Hanya 5.000, tapi tiap hari. Maka kalau saya nggak bisa datang, saya pasti menyuruh anak ke sana. Terus 5 lama-lama naik bisa 10.000. Walaupun tersendat-sendat, lama-lama lancar, lama-lama bisa sedekah 20.000, lama-lama 50.000. Hari ini setiap hari sedekah 200.000 itu nggak kerasa lagi sudah. Mohon maaf. Kadang-kadang anak trader itu saya marahin, kadang-kadang laporan 2 hari atau 3 hari baru dilaporkan ke saya. Karena kadang kan saya tidak mesti di rumah, jadi sudah ada anak yang tugas, kalau saya nggak ada, sudah ke tempat itu. Mau ibu kita kaya, apalagi miskin, wajib bagi seorang anak. Mulailah dari situ. Monggo yang masih punya ibu, punya mertua, ayo dimuliakan. Sedekahlah kepada mereka dulu yang pertama, yang masih punya. Itu. Ini yang saya lakukan, mau diambil monggo, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mulailah. Dari kapan? Dari sekarang. Gitu. Dan ternyata ya biasa saja sih kalau kita sudah rutin melakukan sebuah kegiatan. Biasa, tidak ada yang berat. Ada seorang yang kaya di Malaysia, Datuk Rusmi itu katanya sehari sedekahnya 1 miliar. Satu hari 1 miliar. Ada teman saya Gus Jamil dari Bengkulu, ada yang tahu kenal Gus Jamil, Ustadz dalam kubur. Itu dikasih mobil sama dia. Gara-gara apa? Gara-gara pembantunya Datuk Rusmi ini orang Lampung. Pernah menghadiri pengajiannya Gus Jamil. Gus Jamil kesini ngaji pengajian ini udah 2 kali atau 3 kali ya. Ngisi pengajiannya, kalau main di sini berapa kali, tapi ngisi pengajian di makam dalam kubur dipendem dan tidak ada lubang angin. Itu saya dikasih selang gitu yang untuk napas, ternyata tidak. Itu tutup rapat itu lah di kubur, ceramah dari dalamnya itu biasanya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, Datuk Rusmi ini suatu hari pembantunya ini kan dari Lampung, pernah ikut pengajiannya, punya kaset setel lah. Tidak sengaja Datuk Rusmi ini mendengarkan, melihat, berbelit, ikut nonton, sampai menangis ketika menjelaskan masalah sakaratul maut dan sebagainya itu. Lalu di situ kan ada teleponnya, di kaset CD itu ada nomor teleponnya. Nah, minta pembantunya supaya you call, Anda suruh hubungi telepon, ya kenalan, terus minta video call dia Gus Jamil itu sedang berdiri di belakangnya mobil, ada mobil Katana lawas jelek gitu. Ya Datuk Rusmi tanya, itu kereta awak ke kan? Bahasanya kan begitu. Itu mobil Anda kan? Iya. Dibilang sama Datuk Rusmi, waduh, Anda ini seorang ustadz, seorang dai, harus berwibawa, ganti mobil. Enggak, ini aja udah cukup, kata Gus Jamil kan. Udah syukur saya. Enggak bisa. Anda beli mobil yang baru, yang paling mahal di Indo, mobil apa? Aku yang bayar. Coba. Gara-gara kenal gitu, ditawarin mobil, disuruh beli mobil apa? Yang baru, yang berapa miliar harganya? Gus Jamil mutar, ditelepon lagi. Akhirnya beliau ganti mobil Fortuner second udah, tapi masih baru. Sebenarnya maksudnya Datuk Rusmi, jangan beli yang baru. Kalau bisa Land Cruiser yang harganya 2,5 miliar itu. Gus Jamil tidak mau. Dia tidak mau karena selama ini ceramah saja, kata beliau. Uang itu kalau dapat uang ya disedekahkan saja, sampai rumah pun tidak punya. Gus Jamil ini, saya kan tidak tahu. Saya kemarin sudah sampaikan, saya mau mampir di Bengkulu. Ternyata beliau menolak, nggak bohongin saya, katanya nggak ada di Bengkulu, mau di Jambi. Ternyata berapa waktu kemudian datang sini, maaf. Ternyata sebenarnya saya bohong. Saya malu, saya belum punya rumah. Kalau dengan mampir, saya suruh mampir di mana? Saya itu kontrak kecil tempatnya, katanya. Begitu. Tapi ya umat Islam tidak boleh begitu.
Anda harus punya kemampuan. Jangan lemah itu tadi loh. Kalau lemah nanti Islam ini menjadi bingkai. Itu ya. Jadi tetap harus dipikirkan. Apa kan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu, keluargamu. Nah, gitu. Itulah pesan saya dua ini. Istighfar, sedekah. Sedekah kepada siapa? Selain kepada orang tua dan mertua, kepada siapa saja. Dia mau baik ataupun tidak kepada kita terserah. Itu saja. Jangan kita seperti iblis.